Halo guys, jumpa lagi di channel Febri Vlogger. Di video kali ini, saya baru saja beli smartwatch dari brand itel dengan model ESW020. Ini smartwatch terbarunya teman-teman dan baru rilis beberapa hari yang lalu. Ini ada banyak untuk varian warnanya, cuma kemarin kebetulan stoknya itu lagi kosong. Saya beli dengan varian warna merah mudanya, karena ya cuma tersedia warna ini aja. Saya akan coba bahas mengenai tampilan UI atau experience UI yang ada di smartwatch ini ya. Untuk tampilan awalnya nanti kalau baru beli seperti ini teman-teman. Nah, ini kalau kita geser ke kiri, dia akan masuk ke beberapa fitur unik yang terdapat di smartwatch-nya. Ada fitur aktivitas. Kita geser lagi, ada fitur sleep monitoring, heart rate monitoring. Fitur untuk mengukur saturasi oksigen dalam darah. Bisa ditambahkan lagi, nih ada fitur cuaca juga teman-teman yang bisa kalian tambahkan. Geser lagi, kita tambahkan ada fitur untuk mengukur tekanan darah. Untuk fitur ini sih masih jarang banget ya ada di model smartwatch di harga 200 ribuan. Ini kalau kita geser ke kanan, langsung masuk ke bagian fitur-fitur utama yang terdapat di smartwatch-nya. Ini ada banyak sih. Nah, buat yang baru pertama kali beli nanti bisa cobain aja untuk fitur-fitur yang terdapat di smartwatch-nya. Ini untuk tampilan UI-nya dia bagus ya. Kalau kita geser-geser ke fitur-fitur lainnya atau masuk ke bagian fitur utamanya ini lancar-lancar aja. Saya tidak menemukan adanya nge-lag ataupun ngebug di bagian sistem UI-nya. Semuanya aman kok, bagus. Kalau kita coba geser ke bawah, langsung masuk ke bagian menu shortcut-nya nih. Di bagian menu shortcut ada brightness. Ini untuk bagian kecerahan layarnya masih manual ya. Kalau kita lagi ada di luar ruangan seperti ini, harus meningkatkan ke yang paling maksimal untuk brightness-nya atau kecerahan layarnya. Ada fitur center juga, fitur hemat daya, sama fitur mode jangan ganggu yang terdapat di bagian menu shortcut-nya. Kalau geser ke atas sih, kita akan masuk ke bagian menu notifikasi. Karena memang untuk smartwatch ini sudah support sama fitur terima notifikasi ya. Untuk bagian tombolnya cuma ada satu, dan tombolnya ini dia sudah berfungsi sebagai crown juga. Bisa diputar-putar teman-teman untuk masuk ke bagian menunya atau geser-geser ke bagian menunya, termasuk mengganti tampilan watchface langsung dari smartwatch-nya. Geser-geser ke bawah, ini ada fitur juga, fitur tema yang terdapat di smartwatch-nya. Untuk fitur temanya ini sudah upgrade juga teman-teman, cuma ya bukan yang pas banyak banget untuk temanya, cuma sebagian aja. Tapi untuk tampilannya sih sudah upgrade, sudah baru. Jadi kalau kalian bosan dengan tampilan fitur utamanya atau tampilan menu utamanya, bisa ganti tampilan temanya teman-teman, sesuai dengan selera kalian. Contohnya seperti ini nih, temanya ini bagus sih. Ada logo dari aplikasi yang ingin kita gunakan, atau logo fiturnya juga ada keterangan dari nama aplikasinya. Contoh lain temanya seperti ini, cukup simple. Untuk temanya ini mungkin saya kurang suka pas pertama kali baru beliin smartwatch-nya, karena pasti kita akan merasa bingung dengan fitur-fiturnya, karena juga belum hafal ya dengan fitur yang terdapat di smartwatch ini. Jadi ya pakai tampilan menu yang ada nama aplikasinya saja biar lebih mudah untuk penggunaannya. Untuk tombol crown-nya nih responnya cukup bagus, dia cukup cepat juga untuk ganti tampilan watchface-nya. Kelihatan kalau dipegang dari jauh, ini kelihatan mewah banget ya. Kelihatan seperti bukan smartwatch di harga 200 ribuan. Tampilan layarnya ini melengkung teman-teman. Layarnya juga besar, berukuran 2,04 inch. Nah, uniknya lagi, untuk tampilan dari watchface utamanya, ini bisa digunakan sebagai tombol pintas teman-teman untuk masuk ke bagian fiturnya. Contohnya nih, kalau kita masuk ke bagian olahraga kan tinggal geser ke arah kanan tuh. Ini bisa lebih cepat lagi dengan mengklik logo ini, logo olahraga. Nanti otomatis kita akan masuk ke bagian fitur olahraganya. Contoh lain seperti klik di bagian pojok kanan bawah, itu akan masuk ke bagian fitur aktivitas atau fitur step. Ini klik yang di bagian heart rate monitoring, langsung masuk ke bagian fitur untuk monitoring detak jantung, seperti itu. Cuma untuk tampilan watchface yang bisa digunakan sebagai akses pintas atau menu pintas itu cuma ini aja sih. Selebihnya untuk pilihan watchface yang terdapat di aplikasi iPulse itu kayaknya nggak ada deh yang punya tampilan menu pintas juga. Cuma satu aja. Untuk watchface-nya juga bisa di
gonta-ganti untuk warnanya. Yang bisa digonta-ganti cuma whiteface yang ini saja. Untuk whiteface pilihan yang lain itu masih belum bisa teman-teman. Ya sudah lumayan lah ya di harga 200 ribuan. Jadi kalau kita geser ke bagian fitur-fiturnya itu semuanya lancar. Tampilan UI-nya bagus kok. Ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa ya bantu subscribe, bantu like juga, dan share video ini ke sosial media kalian.